Timnas Indonesia kini tampil dengan wajah yang jauh berbeda dibanding pertemuan sebelumnya dengan Australia. Dalam 1 tahun terakhir, skuad Garuda mengalami perubahan signifikan berkat strategi naturalisasi yang agresif. PSSI berhasil menambah kekuatan tim dengan deretan pemain berkualitas, membuat peluang menang melawan Australia semakin terbuka lebar. Jika sebelumnya Indonesia dianggap sebagai tim underdog, kini mereka hadir dengan skuad yang lebih solid dan percaya diri. Australia dan Indonesia sudah bertemu 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, tetapi kondisi timnas kini benar-benar berbeda. Pada pertemuan awal, Indonesia masih mengandalkan kekuatan utama yang ada. Namun, ketika memasuki ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda sudah diperkuat oleh 6 pemain naturalisasi baru. Perubahan ini langsung berdampak pada peningkatan performa tim, membuat mereka semakin kompetitif di kancah Asia. Tak berhenti di situ, dalam 6 bulan berikutnya, Indonesia kembali menambah 7 nama baru melalui jalur naturalisasi. Max Hilger, Eliano Reinders, Kevin Dix, Ole Romeni, Dean James, Emil Audero, dan Jai Pelupesi menjadi amunisi tambahan yang semakin memperkuat skuad. 4 nama terakhir bahkan diprediksi akan langsung menjalani debut saat melawan Australia di Sydney. Kehadiran mereka tidak hanya menambah kualitas individu, tetapi juga meningkatkan kedalaman tim yang sebelumnya menjadi kelemahan utama. Dengan skuad yang jauh lebih kuat, kepercayaan diri para pemain juga meningkat, termasuk Rafael Struijk yang optimistis timnas bisa membawa pulang 3 poin dari markas Australia. Kini, Indonesia tak lagi hanya sekadar lawan biasa, melainkan sebuah tim yang patut diperhitungkan di level Asia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus membuat keputusan sulit jelang laga penting melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari total 30 pemain yang dipanggil, skuad Garuda harus dikerucutkan menjadi 23 nama untuk didaftarkan secara resmi. Dengan 1 pemain sudah absen karena cedera dan 2 lainnya terkena akumulasi kartu, Kluivert tetap harus mencoret 4 nama lagi dari daftar akhir. Salah satu pemain yang sudah pasti absen adalah Egy Maulana Fikri, yang harus menepi akibat cedera dan tidak ikut serta dalam rombongan ke Australia. Sementara itu, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner juga dipastikan tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Meski begitu, keduanya tetap berada di Australia bersama skuad untuk mendukung rekan-rekan setim mereka. Kini, keputusan terakhir ada di tangan Kluivert untuk menentukan 4 pemain lain yang harus rela dicoret dari daftar pertandingan. Menariknya, dari skuad yang tersedia, masih ada 5 pemain yang belum pernah mencatatkan debut di timnas Indonesia. Para pemain ini tentu berharap mendapatkan kesempatan untuk tampil di laga besar melawan Australia. Namun, dengan persaingan yang ketat di dalam tim, peluang mereka untuk masuk ke dalam daftar 23 pemain akan sangat bergantung pada kebutuhan taktik dan strategi yang disiapkan oleh tim pelatih. Keputusan akhir soal siapa yang akan dicoret tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert. Ia harus memastikan bahwa komposisi tim yang dibawa benar-benar siap menghadapi Australia, mengingat laga ini menjadi salah satu penentu langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan materi pemain yang semakin solid, skuad Garuda diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit di laga krusial ini. Rafael Struijk mengungkapkan betapa istimewanya perjalanannya bersama timnas Indonesia. Sejak bergabung, penyerang Brisbane Roar ini merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Tak hanya mendapat kesempatan bermain di level internasional, tetapi juga mengalami momen-momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagi pemain berusia 21 tahun ini, mengenakan seragam Garuda adalah sebuah kebanggaan yang membawa pengalaman luar biasa. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia langsung berhadapan dengan Argentina, juara Piala Dunia 2022. Laga melawan tim nomor 1 dunia itu menjadi titik awal dari banyak pengalaman berharga yang ia rasakan bersama timnas Indonesia. Struijk mengaku tak pernah membayangkan bisa berada di lapangan yang sama dengan pemain-pemain kelas dunia. Pertandingan itu bukan sekadar ajang uji coba, tetapi menjadi pengalaman yang mengasah mentalitas dan kepercayaan dirinya sebagai pemain. Sejak saat itu, Struijk semakin menikmati perjalanannya bersama timnas Indonesia. Ia merasa ada semacam magis yang membuat setiap momen bersama skuad Garuda terasa spesial. Popularitas timnas Indonesia yang kian meningkat juga turut dirasakannya. Dukungan supporter yang luar biasa dan atmosfer pertandingan yang penuh semangat membuatnya semakin mencintai tim yang kini dibelanya. Ia melihat sendiri bagaimana antusiasme masyarakat terhadap timnas semakin membara.
Bagi Stuik, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya tentang bermain bola, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia merasakan bagaimana gairah sepak bola di Indonesia begitu membara, dengan dukungan yang tak pernah surut. Setiap pertandingan yang ia jalani bersama timnas selalu menghadirkan cerita baru yang membuatnya semakin terikat dengan tim ini. Timnas Indonesia semakin lengkap menjelang laga krusial melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran 3 pemain baru yaitu Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesi menambah kekuatan skuad asuhan Patrick Kluivert. Dengan bergabungnya mereka, kini lebih dari 20 pemain telah berkumpul di Sydney untuk mempersiapkan diri menghadapi laga penting pada 20 Maret 2025. Kedatangan pemain-pemain ini semakin meningkatkan optimisme tim dalam menghadapi tantangan berat di markas Australia. Masuknya Emil Audero sebagai kiper andalan tentu menjadi sorotan utama. Dengan pengalaman bermain di Serie A bersama Inter Milan, Audero diharapkan bisa menjadi benteng kokoh di bawah mistar gawang. Sementara itu, Dean James dan Joy Pelupesi juga membawa kualitas tambahan di lini belakang dan tengah, memberikan lebih banyak opsi bagi Kluivert dalam menyusun strategi terbaik. Kombinasi ini menjadikan timnas Indonesia lebih solid dan siap menghadapi tekanan dari tim tuan rumah. Saat ini, fokus utama tim adalah menjalani latihan taktik dan beradaptasi dengan kondisi cuaca di Sydney. Latihan intensif terus dilakukan untuk memastikan para pemain dalam kondisi terbaik saat bertanding nanti. Selain aspek fisik, adaptasi strategi juga menjadi perhatian, mengingat Australia dikenal memiliki permainan cepat dan fisik yang kuat. Tim pelatih ingin memastikan bahwa para pemain memahami skema permainan yang akan diterapkan agar dapat bersaing secara maksimal di lapangan. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan salah satu penentu langkah timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia. Dukungan penuh dari para supporter diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain semakin menarik, bukan hanya di dalam lapangan, tetapi juga dari sisi tribun penonton. PSSI memastikan bahwa jatah 3.000 tiket untuk supporter Bahrain tidak diambil oleh tim tamu. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia Marsal Masita mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun tiket yang terjual untuk pendukung Bahrain. Alhasil, tiket tersebut dialihkan kepada supporter timnas Indonesia yang masih antusias untuk hadir di stadion. Antusiasme tinggi dari fans Indonesia memang sudah terlihat sejak awal penjualan tiket. Bahkan, tiket tambahan yang sempat dibuka beberapa hari lalu langsung ludes dalam waktu singkat. Dengan batalnya kehadiran supporter Bahrain, stadion kini bakal dipenuhi oleh lautan merah putih yang siap memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Atmosfer ini tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, yang akan bermain di hadapan dukungan penuh dari para pendukungnya. Menariknya, Bahrain sebelumnya sempat meminta pertandingan ini digelar di tempat netral. Hal ini dipicu oleh serangan masif dari netizen Indonesia yang merasa dirugikan pada pertemuan sebelumnya. Kala itu, timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di kandang Bahrain akibat beberapa keputusan kontroversial. Kini, mereka justru memilih untuk tidak membawa supporter, yang semakin memperlihatkan bahwa tekanan dari publik Indonesia benar-benar dirasakan oleh tim berjuluk The Reds tersebut. Meski begitu, Indonesia tetap menjamin keamanan bagi siapapun yang hadir di stadion, termasuk jika ada pendukung Bahrain yang memutuskan untuk datang. Dean James tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah resmi bergabung dengan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Maret ini. Pemain berposisi bek ini mengaku bangga mendapatkan kesempatan memperkuat skuad Garuda, apalagi di saat dirinya mulai mendapatkan tempat utama di klubnya Go Ahead Eagles. Kesempatan ini menjadi momen penting baginya, terutama karena ia sangat menantikan caps perdananya bersama timnas Indonesia. Antusiasmenya begitu besar sehingga ia langsung mencari cara untuk lebih cepat beradaptasi dengan tim. Sadar bahwa ia belum terlalu mengenal banyak pemain di skuad Garuda, Dean James segera menghubungi Mes Hilger. Keduanya memang memiliki latar belakang yang mirip, sama-sama lahir di Belanda dan baru saja mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Obrolan mereka pun berlangsung lancar, dan tak lama kemudian mereka bertemu secara langsung sebelum melanjutkan perjalanan bersama untuk bergabung dengan tim.
Kedekatan ini tentu akan membantu mereka lebih cepat menyatu dengan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dean James, Max Hilger, dan Jay Itzes kemudian melakukan perjalanan bersama dari Dubai menuju Australia, di mana timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting melawan Australia. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan lokasi, tetapi juga menjadi awal dari petualangan baru bagi Dean dalam membela Merah Putih. Baginya, ini bukan hanya soal bermain sepak bola, tetapi juga merasakan atmosfer luar biasa yang ada di dalam tim. Saat ini, Dean James telah tiba di Australia dan siap mengikuti latihan bersama skuad Garuda. Adaptasi yang cepat dan chemistry dengan rekan setimnya akan menjadi kunci dalam menghadapi laga besar melawan Australia.